Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohana Ivonena, NPM 23201009, Prodi Keperawatan 2023A, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai masalah lingkungan hidup. Topik yang saya angkat mengenai masalah lingkungan hidup adalah sampah. Jadi, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah dibagi menjadi dua. Yang pertama, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Sampah organik dapat diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat jika dikelola dengan baik dan benar. Contoh sampah organik yaitu kulit buah, nasi, ranting pohon, bangkai hewan, daun-daun kering, serta kotoran hewan. Kemudian ada sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak berasal dari organisme hidup. Sampah anorganik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Sampah anorganik seringkali berasal dari produk-produk manusia seperti kemasan plastik, kaleng, botol kaca, serta berbagai produk elektronik dan logam lainnya. Faktor penyebab jumlahnya sampah. Yang pertama, faktor jumlah penduduk. Jumlah penduduk bergantung pada aktivitas dan kepadatan penduduk. Semakin padat penduduk, sampah semakin menumpuk karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Semakin meningkat aktivitas penduduk, sampah yang dihasilkan semakin banyak. Misalnya pada aktivitas pembangunan, perdagangan, industri, dan sebagainya. Dan faktor kedua adalah faktor geografis. Lokasi tempat pembuangan. Apakah di daerah pegunungan, pantai, atau dataran rendah? Dan yang ketiga adalah faktor waktu. Bergantung pada faktor harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Jumlah sampah per hari bervariasi menurut waktu. Contoh, jumlah sampah pada siang hari lebih banyak daripada jumlah di pagi hari. Sedangkan sampah di daerah pedesaan tidak begitu bergantung pada faktor waktu. Dan yang keempat adalah faktor sosial ekonomi dan budaya. Contoh, adat istiadat dan taraf hidup dan mental masyarakat. Faktor kelima adalah faktor musim. Pada musim hujan, sampah mungkin akan tersangkut pada selokan, pintu air, atau penyaringan air limbah. Dan yang keenam adalah faktor kebiasaan masyarakat. Contoh, jika seorang suka mengkonsumsi suatu jenis makanan, maka sampah dari makanan itu akan meningkat. Dan yang ketujuh adalah faktor kemajuan teknologi. Akibat kemajuan teknologi, jumlah sampah dapat meningkat. Contoh, plastik, kardus, rongsokan AC, TV, kulkas, dan sebagainya. Dan faktor terakhir adalah faktor jenis sampah. Makin maju tingkat kebudayaan suatu masyarakat, semakin kompleks pula macam dan jenis sampahnya. Kemudian ada cara mengolah sampah. Yang pertama, cara mengolah sampah yang pertama itu adalah reuse atau penggunaan kembali. Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang secara langsung dengan fungsi yang masih sama ataupun fungsi yang berbeda. Contoh kegiatan reuse dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan kembali wadah yang sudah kosong untuk fungsi yang lain. Kemudian memakai kertas yang masih kosong untuk keperluan menulis. Kegiatan yang kedua atau cara yang kedua yaitu reduks atau pengurangan. Reduks adalah pengurangan segala kegiatan yang dapat menimbulkan sampah. Contoh kegiatan reduks dalam kehidupan sehari-hari yaitu memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang. Kemudian hindari penggunaan dan pemakaian produk yang menimbulkan banyaknya sampah. Menggunakan produk yang bisa diisi ulang kembali. Kemudian menghindari penggunaan barang yang tidak perlu. Langkah ketiganya itu adalah recycle atau daur ulang.
Recycle adalah pemanfaatan kembali sampah dengan beberapa tahap pengolahan. Contoh kegiatan recycle atau daur ulang dalam kehidupan sehari-hari adalah olah sampah plastik menjadi kerajinan tangan dan olah sampah organik untuk kompos. Dalam mengelola sampah bisa dengan daur ulang supaya memiliki nilai yang bermanfaat lagi. Daur ulang adalah suatu cara untuk mengelola sampah dengan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, dan pembuatan produk sampai bernilai guna lagi. Manfaat dari daur ulang antara lain adalah penghematan sumber daya alam, penghematan energi, penghematan lahan TPA, lingkungan menjadi lebih asri, serta pengurangan biaya belanja. Dampak dari pengolahan sampah yang tidak benar bagi lingkungan adalah pencemaran lingkungan akibat dari pembuangan sampah sembarangan. Seperti yang sering kita lihat, banyak sampah yang dibuang di sembarang tempat, baik di sungai, di kali, di laut, bahkan yang sering kita lihat itu di jalan raya, sehingga menyebabkan datangnya bau yang tidak sedap. Ekosistem laut terganggu, mendatangkan banjir level rendah sampai yang tinggi, dan mendatangkan berbagai macam penyakit. Solusi dari masalah sampah. Yang pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya, yakni sampah organik dan sampah anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Kita bisa mulai mengurangi pemakaian plastik dengan benda-benda yang dapat digunakan secara berulang. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Dan yang keempat, menyiapkan tempat sampah di jalan raya serta tempat-tempat umum lainnya, terutama di rumah kita masing-masing. Kelima, melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Dan yang keenam, yang tidak kalah penting adalah membuang sampah pada tempatnya. Pandangan agama Katolik tentang masalah lingkungan. Seperti yang difirmankan oleh Tuhan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan menghendaki umatnya untuk menguasai dan memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang telah diciptakannya. Sumber daya alam yang melimpah ini diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang harus diimbangi juga dengan sikap etis berupa tindakan pemeliharaan dan pelestarian. Seperti halnya Yesus Kristus yang lahir ke dunia sebagai utusan Allah untuk mewartakan kabar gembira kepada manusia, kita sebagai umat beriman harus melanjutkan misi Yesus tersebut dengan ikut menjaga kelestarian alam. Kita dapat menjadi saksi keagungan karya Tuhan lewat tindakan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi sekian paparan materi yang saya berikan, semoga dapat bermanfaat.